Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawanti Putri Supriyanto dari Pengembangan Masyarakat Islam UIN Wali Songo, Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tentang materi teori fenomenologi. Yang terhormat Bapak Nur Hamid, selaku Bapak dosen Nur Hamid, selaku pengampu mata kuliah teori sosial, dan tak lupa teman-temanku PMII yang saya cintai dan saya banggakan, dan tak lupa juga audiens yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama mendengarkan dan bisa mempelajari teori fenomenologi ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik teman-teman, kita langsung masuk aja ke materinya. Yang pertama dari materi fenomenologi yaitu kita akan mempelajari fenomenologi secara umum. Nah, nanti di situ ada pengertian, tujuan, dan titik temu dari teori fenomenologi. Dan yang kedua, nanti kita akan belajar tentang fenomenologi social skills. Nah, ini nanti kita akan mempelajari ya, model mengembangkan tingkah laku manusia itu seperti apa. Nah, yang ketiga yaitu ada the life world. Dan di dalam the life world itu ada 6 karakteristik. Dan yang keempat adalah tipifikasi penting dalam kaitan intersubjektivitas. Ini nanti diantaranya ada isi-isi tipifikasi dan 4 unsur pokok fenomenologi sosial. Selanjutnya, welcome to fenomenologi. Nah, kita langsung aja nih ke materi fenomenologi itu seperti apa. Baik. Nah, ini dia fenomenologi secara umum. Fenomenologi itu berasal dari fenomen yang berarti realitas yang tampak, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapat penjelasan dari realitas yang tampak. Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas atau pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Selanjutnya, fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Selanjutnya itu, fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak dapat berdiri sendiri karena ia memiliki makna memerlukan penafsiran yang lebih lanjut. Tokoh-tokoh fenomenologi ini diantaranya yaitu yang pertama ada Edmund Husserl, Alfred Schutz, dan Peter Alberger, dan lainnya. Tujuan dari fenomenologi seperti yang dikemukakan oleh Husserl adalah untuk mempelajari fenomena manusia tanpa mempertanyakan penyebabnya, realitas yang sebenarnya, dan penampilannya. Terdapat 2 garis besar di dalam pemikiran fenomenologi, yakni fenomenologi transcendental seperti yang digambarkan dalam kerja Edmund Husserl, dan fenomenologi sosial yang digambarkan oleh Alfred Schutz. Menurut dari 2 garis besar tersebut, Husserl
terdapat 3 kesamaan yang berhubungan dengan komunikasi, yakni pertama dan prinsip yang paling dasar dari fenomenologi yang secara jelas dihubungkan sebagai idealisme, bahwa pengetahuan tidak dapat ditentukan dalam pengalaman eksternal, tetapi dalam diri kesadaran individu. Kedua, makna adalah derivasi dari potensial sebuah objek atau pengalaman yang khusus dalam kehidupan pribadi. Esensinya, makna yang berasal dari suatu objek atau pengalaman akan bergantung pada latar belakang individu dan kejadian tertentu dalam hidup. Ketiga, pengalaman fenomenologi percaya bahwa dunia dialami dan dibangun melalui bahasa. Selanjutnya yaitu fenomenologi menurut Coates. Yang pertama yaitu the postulate of logika, konsistensi atau dalil konsistensi logis. Ini berarti konsistensi logis mengharuskan peneliti untuk tahu validitas tujuan penelitian sehingga dapat dianalisis bagaimana hubungannya dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Yang kedua yaitu the postulate of subjective interpretation atau dalil interpretasi subjektif. Menurut peneliti, untuk memahami segala macam tindakan manusia atau pemikiran manusia dalam bentuk tindak nyata, maksudnya peneliti mesti memposisikan diri secara subjektif dalam penelitian agar benar-benar memahami manusia yang teliti dalam fenomenologi sosial. Yang ketiga yaitu the postulate of adequacy atau dalil kecukupan. Dalil ilmi ini mengamatkan peneliti untuk lebih membentuk konstruksi ilmiah atau hasil penelitian. Agar peneliti bisa memahami tindakan sosial individu, kepatuhan terhadap dalil ini akan memastikan bahwa konstruksi sosial yang dibentuk konsisten dalam konstruksi yang ada dalam realitas sosial. Selanjutnya yaitu ada the life world. Menurut Coates, ada 6 karakteristik yang mendasar dari the life world ini. Yang pertama, wide awareness atau ada unsur dari kesadaran yang berarti sadar sepenuhnya. Yang kedua, ada reality, yaitu orang yang akan yakin akan eksistensi dunia. Yang ketiga yaitu ada dalam dunia keseharian orang-orang berinteraksi. Nah, yang keempat itu ada pengalaman dari seseorang merupakan totalitas dari pengalaman dirinya sendiri. Yang kelima yaitu dua intrasubjektif dicirikan terjadi komunikasi dan tindakan sosial. Keenam yaitu adanya perspektif waktu dalam masyarakat. Selanjutnya itu ada tipifikasi penting dalam kaitan intersubjektivitas. Yang pertama ada tipifikasi pengalaman, yang kedua ada tipifikasi benda-benda, yang ketiga ada tipifikasi dalam kehidupan sosial. Nah, selanjutnya ini teman-teman semuanya ada 4 unsur pokok fenomenologi. Yang pertama, perhatian terhadap aktor. Yang kedua, perhatian kepada kenyataan yang penting atau yang pokok dan kepada sikap yang wajar atau ilmiah atau natural attitude. Dan yang ketiga itu ada memusatkan perhatian kepada masalah mikro. Yang terakhir, yang keempat yaitu memperhatikan pertumbuhan, perubahan, dan proses tindakan, berusaha memahami bagaimana keteraturan dalam masyarakat diciptakan dan dipelihara dalam pergaulan sehari-hari.
Baik, itu saja teman-temanku semuanya yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang atau mungkin teori yang kurang dan kata-kata saya kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, untuk teman-temanku semuanya, bila ada pertanyaan, silahkan langsung aja menuju ke kolom komentar yang ada di bawah ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Dah.